Ada. Ya, selamat datang di The United Way. Here we go ya. United Wave sudah ada satu kawan baru gitu yang akan menjadi squad dari United Wave. Zik Telefuti. Yoi. Halo, salam kenal semuanya. Kita kayaknya nggak terkenalan lu dah kalau di YouTube dah daripada gua. Zik, jadi di episode perdana ini di United Wave kita ngebahas apa ya? Ngebahas yang masih hangat. Yoi. Salto. Sepeda kebalik. Sepeda kebalik. Overhead kick ya. Itu kalau zaman-zaman dulu kalau Rooney bikin gol gitu atau Nani ya udah aja kan. Udah aja. Cuman sekarang karena tim yang kita bela ini lagi goblok banget gitu. Pak, gue ngomongin salto dari semalam gue merinding, Pak. Kenapa? Sumpah tuh. Keren banget anjir. Gue ngelihatnya itu memang wah keren gitu. Cuman lu sebagai kacamata pemain bola ngelihat golnya Garnacho tuh sekeren itu tuh kenapa? Tekniknya kah, apa momentum atau apanya gitu? Pertama itu lebih perfect menurut gue. Lu tahu yang gol Rooney City kan 2010 ya? Itu technically Rooney salto tapi kena shin pad. Not a perfect bicycle kick gitu. Iya, deker lah ya, deker ya. Dan itu umpan Nani emang udah enak banget. Tapi kalau kita take a look Dalot ngumpan tuh nggak pas sebenarnya sama Garnacho. Tapi Garnacho take a step back 2-3 langkah setahu gue. Untuk salto yang seperfect itu. Kena sepatu ya? Iya, pas banget kena sepatu. Jadi, Ronaldo tuh yang waktu ke gol Juve itu emang shin pad apa itu pas juga, pas sepatu. Dan dia habis itu dia selebrasi siu gitu ya. Ya, itu kalau kita lihat memang dari momentum sebenarnya. Iya, momentum. Nah, lu kalau sebagai pemain bola gitu sih ya. Ngelihatnya tuh ngelatih hal seperti itu tuh latihannya gimana sih? Susah Pak sebenarnya Pak. Gue tuh biasa gue nggak bisa kayak gitu. Karena itu biasanya tuh pemain-pemain yang punya agility kayak yang kurus banget gitu loh. Itu biasanya tuh yang kayak winger tuh pasti bisa karena mereka juga biasa udah dilatih dari kecil sih udah bisa kayak backflip atau yang nge-roll kayak gitu. Itu biasa dilatih dari kayak it's a talent menurut gue. Iya, kayak Gareth Bale kemarin waktu itu juga sempet kan gol Liga Champions ya. Nah, itu dia jadinya ya terlepas memang headline-nya tuh sekarang kita lihatnya Garnacho lagi di mana-mana. Dan bisa bikin gol. Tapi gue tuh ngeliat secara permainan sih kayak 10 menit pertama MU masih greget. Tapi setelahnya ya Everton begitu ya. Nah, lu ngeliatnya itu lo punya analisa sendiri gak sih kalau dari kacamata pemain gitu? Menurut gue itu ugly win ya. Ugly win? Even though it's 3-0. Tapi kita lihat stats. Shots on target 4. Untungnya kita 4 dan untungnya clinical semua. Itu jarang terjadi kan. Kalau saya kita lihat dari segi taktik, Kobbie Mainoo masterclass banget di tengah. Tapi sayangnya tuh McTominay menurut gua kurang bisa dioptimalin gitu. Dia tuh harus jadi striker sebenarnya. Nggak bisa jadi box to box ya? Apa pivot di jatuhnya? Box to box sih jatuhnya. Box to box. Dan lu ya kalau main bola ya? Kemarin kan gue nonton di YouTube ada Tifo Football. Kenapa McTominay bisa sebagus itu? Karena McTominay itu suka main forward run kan. Sementara kalau misalnya main forward di FIFA run, nih. Iya. Kalau main forward run itu butuh midfielder yang bisa cover dua itu kan. Sementara kita di depannya kan ada Bruno. Iya. Sama-sama yang nalurinya nyerang. Jadi ada dua di depan, cuma satu punya risk banget kan kosong di tengah. Jadi beberapa kali kita lihat babak pertama yang akhir juga kan nyaris gol juga kan beberapa kali itu satu babak pertama nyaris kejebolan 2 kali 3 kali gitu kan shot on target. Itu kan karena lubang di tengah kosong nih. Lubang tengah kosong, Luke Shaw nge-cover di tengah, kosong di kirinya kan atau enggak kebalik Dalot ngover kosong di kanan. Karena kalau kita pas nonton kemarin juga Doucouré tuh ada satu kali kesempatan tuh yang menurut gua anjing Onana tuh udah diem aja loh. Iya. Tapi bolanya malah ngelebar itu kalau lawan City sih kelar sih. Abis sih. Pak. Itu kan posisi-posisi di mana kayak kalau lo lihat di FA Cup final MU lawan City kemarin, Gundogan juga dari posisi itu sebenarnya kan. Posisi enak banget. Cuman ya memang bapuk Evertonnya meskipun mereka ya pressure-nya lumayan tinggi kan kemarin. Gara-gara kita lihat juga pengurangan poin ya. 10 poin terus juga banyak fansnya bawa flyer gitu kayak PL korup gitu kan. Dan gua ngeliat memang semangat juangnya Everton tuh gua dari fans tuh ngeliatnya anjing nih. Iya. Spartan banget itu. Berapa kali MU keserang dan MU tuh nggak ada shot on target atau shot sampai akhirnya di babak kedua penalti. Iya, penalti. Itu baru. Habis itu ya selanjutnya Martial menurut gua
ya ampas sejujurnya. Gue nggak tahu nih kalau dari kacamata lu, cuma gue ngeliatnya meskipun dia bikin gol dan dia punya track record selalu bikin gol terus lawan Everton, tapi selebihnya dia mainnya jelek. Nah kalau dari lu ngelihat skema permainan MU dari, ya tadi kan lu udah ngomongin yang sisi bertahannya ya, dari lini depan gimana? Lini depan menurut gua itu Rashford sama Martial emang gak optimal banget menurut gua. Rashford off form banget menurut gua, dan Martial menurut gua kayak beda banget sama Højlund. Højlund masih baru main walaupun dia belum dapat PL goal sama sekali, tapi dia punya effort untuk nge-press kan. Sementara sekarang MU mainnya Ten Hag pengennya full press, high press. Sementara ya karena Højlund cedera, mau nggak mau Martial main, dan itu mau jadi siapa lagi anjing striker? Hugill kemarin gue bawa kan. Iya. Itu yang susahnya sih, apalagi kan masalahnya nggak ada striker, MU badai cedera terus. Menurut gue untuk saat ini MU bakal mendapatkan ugly win, it's okay, tapi Win is a win. Tapi kalau saya ketemu tim-tim sekelas City, Liverpool, Arsenal, ini pemain banyak yang cedera, banyak yang bermasalah. Paling baru adalah Varane. media menggoreng Varane sama Casemiro, katanya nggak betah sama MU dan Ten Hag ya. Tapi kalau gua ngelihatnya adalah terlepas itu benar atau enggak, Ten Hag kan juga bilang, ya gua nggak ada masalah sama pemain-pemain ini. Cuman kan Ten Hag selalu punya template ketika ngomong sama media, kurang lebih cara ngomongnya seperti itu. Ya terbukti ya De Gea tiba-tiba hilang. Ronaldo bilang kita masih butuh gitu ya. Cuman ternyata lepas. Atau enggak ya yang agak beda ya Maguire gitu. Maguire kan nunjukin bahwa bisa nih dia fight nih. Sebenarnya kemarin juga dia nggak jelek-jelek banget. Cuman ya memang kerasa lubangnya ketika tidak ada Varane. Iya. Nah, kalau kita nyambungin soal Varane dan Casemiro, lo ngelihat pattern Ten Hag tidak memainkan pemain ya Varane ketika lawan City kemarin, yang pas gue juga nonton di Old Trafford, anjing kepala gue pusing tuh nonton langsung anjing kalah 0-3. Tapi apakah Varane tuh udah habis sih? Seems likely ya. Gue bisa lihat gitu ya, karena beda Pak nonton Varane di Madrid sama Varane di MU beda. Apalagi setelah awal musim ini kan, awal musim kan dimain terus friendly juga kan. Kayak udah lebih kurang ngegigit aja gitu. Gue justru impress sama Maguire ya. Kita tahu Maguire dibully kayak gimana kan. Itu udah bertahan 2 tahun, 3 tahun. Habis nonton Beckham itu kali yang di Netflix ya. tapi itu emang sesuatu yang harus diapresiasi, karena dia menunjukkan kayak, ya gue nggak usah ngambek, gue fight for my place. Dan itu yang menurut gue harus ada di pemain-pemain MU. Even though Maguire sering berulah secara perform jelek gitu kan. Tapi dia nggak pernah berulah di luar itu gitu. Dia nggak pernah ngomong yang aneh-aneh. Kita contoh paling gampang adalah Sancho gitu kan. Sancho ngerasa kayak ini pemain egonya setinggi itu, tapi ya walau alam kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di internalnya MU gitu ya. Oke, Varane berarti menurut lo nggak akan panjang di MU? Kayaknya akhir musim ya summer pertengahan tahun nih udah nggak ada kayaknya deh. Aduh, firasat gue ya. Iya sih, soalnya karena Varane itu ya mengamini lo yang tadi bilang ya, gue nggak tahu nih yang lagi nonton setuju apa enggak, cuman Varane itu kenapa bisa dijual Madrid ya karena sebenarnya secara kualitas mungkin sudah menurun. Tapi ketika masuk ke MU seharusnya kan Madrid di sini nih, MU kan lagi di sini nih. Harusnya bisa menyesuaikan. Naikin dikit lah. Naikin dikit. Cuman ternyata beberapa kali momentum ya kurang bagus gitu kan dia. Ya dia juga akhirnya ada sekarang kecot sama Ten Hag ya, semoga bisa diselesaikan. Casemiro pun di musim lalu bagus, tapi di musim ini ya kurang banget ya. Karena apalagi kita ngelihat kartu merah berapa kali tuh kan ya. Itu kayaknya kena mental tuh. Casemiro jadi takut untuk fight gitu. Tapi lo setuju nggak? Gue nggak ngerti juga ya sama Liga Inggris kualitas wasitnya kayak gimana ya, tapi kayak liga yang di mana gitu ya, yang dibilangnya offside tapi onside gitu ya. Kayak kemarin pertandingan ada PS Barito apa kalau nggak salah lawan PSS Sleman gitu ya. Oh ya, lanjut ya terus yang ke situ ya. Kalau kita udah beberapa kali digituin jadi kayak kepikiran juga, aduh, kayak lu jadi kayak punya rasa batasan, Pak. Iya. Kayak gua nggak boleh gini nih berarti ntar gua kini kartu merah nih kayak gini nih. Jadi itu yang ngelimit kapasitas pemain itu sendiri, dan menurut gue itu punya impact buat Casemiro kenapa bisa jadi kayak sekarang gitu. Dan apalagi kita yang nggak bisa deny umur ya Pak, sama physicality dia kan waktu pas musim pertama
Tapi kelihatan Pak yang musim kedua kayak agak bulky gitu. Tapi gue nggak tahu sekarang kayak gimana, kan cedera dia ya? Cedera ya. Jadi nggak tahu sekarang kayak gimana ya. Ya. Tadi Casemiro, Varane udah, kita bahas Kobbie Mainoo. Oke. Debut di Liga Inggris. Di pramusim lumayan oke, habis itu cedera, tapi setelah itu ya di pertandingan lawan Everton menunjukkan dia punya kapasitas. Dia bisa menjadi tanda kutip mungkin game changer. Cuman gua ngerasa kalau pemain sudah dilabeli seperti itu, terus media juga menggembar-gemborkan, somehow gue ngerasa pemain-pemain muda ini kapabilitas mentalitasnya belum siap ya. Siap gitu. Oh, gue udah dinaik-naikin, tiba-tiba gue lagi turun, disikat kan. Ya netizen nggak cuma netizen di Wakanda doang yang ngomongnya suka ngasal, tapi yang di Engrai sana tuh juga begitu. Cuman lo ngelihat permainan Mainoo lah di lawan Everton tuh, lo punya pendapat sendiri nggak? Sangat-sangat solid menurut gue. Yang harusnya man of the match bukan Garnacho, menurut gue harusnya dia ya. Kata Bruno juga begitu ya. Itu terlepas golnya emang keren ya, Mainoo gitu ya. Iya. Menurut gue sebagus itu Mainoo, karya missing piece Casemiro yang lagi off form bisa diwujudin sama dia gitu lah, yang gue lihat dari sosok Kobbie Mainoo kemarin. Sempet blok yang krusial banget kan. Yang di depan gawang, habis itu dia digantiin. So far passing sama visi dia bermain udah matang banget Pak. Itu kan sempet yang babak pertama kalau nggak salah dia dapat passing dari Onana, turn around, final pass ke Garnacho, sayangnya ke save sama kiper kan. Itu menurut gue udah, untuk jadi midfielder itu udah menunjukkan kualitas banget di Premier League yang udah tough itu. Jadi bisa kayak banyak yang bilang gitu ya di kemarin di konten gue, yang junior ini malah ngajarin yang senior sebenarnya. Tapi ya gue nggak memungkiri, maksud gue adalah yang junior ini tuh kayaknya memang ya living on the momentum. Kita nggak tahu in long term kan gimana mereka bisa stabil. Karena ya Hannibal menurut gue bagus gitu ya. Terus juga Pellistri yang sebenarnya kemarin pas Anthony punya masalah gitu ya. Terus Anthony sempat nggak itu, cuman Pellistri belum kelihatan banget kan. Akhirnya ya Rashford lah di kanan, Bruno lah di kanan, ya Garnacho juga berapa kali sebelum gol yang kemarin itu juga dia di kanan atau di kiri, tapi dia selalu bermain tidak optimal ketika menjadi starting line up. Cuman kan sekarang kebukti, oh ini bisa jadi sesuatu nih si Garnacho. Onana sendiri perkembangan Onana so far so good ya, untuk gradual gitu lah. Kita nggak bisa ngeliat langsung gini, tapi menurut gua secara perlahan udah mulai paham ya. Sebagai stopper kiper ya istilahnya itu. Beberapa kali passing, tapi ada at some point gue ngeliat beberapa kesalahan kayak passing gitu loh, passing agak miss overpower. Tapi it's better than De Gea menurut gue secara ball delivery. Tapi kalau save kemarin juga bagus kan. Iya, ada beberapa kali yang ada satu momen yang dia benar-benar nahan bola, gue bilang, wah nih dia ngejelma De Gea nih. Soalnya kan tuh bola-bola De Gea banget kan kalau misalnya nahan kayak gitu kan. Itu beberapa kali yang termasuk kayak yang sundulannya Calvert-Lewin ya. Itu kan sempet, itu kenceng dan pas banget di corner, dan menurut gua set piece sempet jadi kelemahan MU. Ya kan, sampai sekarang pun gitu. Buktinya kemarin lawan yang DCL itu free header Pak, corner kan. Itu babak pertama, untung nggak gol ya kan. Untung Everton. Lawan Erling Haaland begitu gol. Kelar si anjing. Jadi kita nggak bisa, menurut gua tim bisa dibilang bagus ketika lu nggak selalu depend sama kiper lu. Amrabat. Apakah dia terlalu overrated menurut lo? Belum kelihatan banget sih kata gue, emang belum adaptasi juga ya. Italia kan yang kita tahu slow football lah ya, sementara pas dia baru masuk miss pass. Lihat kan lo, itu kayak menurut gue kayak masih belum terlalu adjust sama Premier League juga sih kata gue sih. Sama beberapa kali kan dia awal debut aja di bek kiri kan, karena gak ada bek kiri kan, jadi dia kayak masih menurut gue butuh waktu adaptasi lagi deh. Amrabat, lu pada setuju nggak butuh waktu adaptasi atau mungkin terlalu overrated? Deg-degan kita akan berlanjut lagi di midweek midweek. Lawan Galatasaray. Kita away ke Istanbul ya. Istanbul bener ya? Istanbul. Itu ke Turki. Tough banget Pak. Galatasaray menurut gue nggak jelas. Gue nonton pertandingan mereka lawan Munchen, sebenarnya mereka juga greget juga tuh ada yang ngelawan. Nah, lu gimana ngelihatnya, Azik? Menurut gua soalnya di UCL disappointing banget Pak. Sumpah Pak, disappointing banget. Copenhagen tuh harusnya bisa dimaksimalin banget buat poin kan. Tapi kemarin gitu kan. Jadi menurut gua sekarang udah kayak nggak punya. Kalau misalnya lolos 16 besar kayak impossible ya. Tapi ya kalau malam Jumat itu oke lah. Jadi menurut gua sekarang
harus gradual improvement. Kita nggak bisa sebagai fans maksa, karena ya kita tahu sendiri manajemennya kan juga begini kan. Apakah malah mendingan fokus di Liga Inggris aja? Kalau gua ada plus minus gitu ya. Ketika kita memang lolos Europa League, cuman pemain juga ya anjing banyak banget yang cedera gitu kan. Banyak banget yang nggak bisa main. Terus juga masih harus di Liga Inggris. Terus belum lagi kalau di Liga Inggris ada FA Cup. Terus juga ada gosip lagi soal yang Sir Jim Ratcliffe tuh. Katanya peraturannya kalau misalnya double pemilik ya. OGC Nice ya itu bisa lebih tinggi klasemennya daripada MU nggak bisa main. Berarti kan nggak bisa main di UCL kan, berarti kan banyak banget masalah sebenarnya di tim ini. Kalau gue pribadi sih, kalau tadi Zik bilang oke lah Europa League gitu ya. Kalau gue pribadi mungkin lebih kayak ya udahlah fokus aja di Liga Inggris. Tapi dengan catatan kalau itu tidak ada pemain yang masuk lagi ke MU yang punya bisa jadi game changer. Masih percaya Ten Hag lo? Gue dari awal seboyo-boyo apapun orang bilang ya. Orang bilang begini, orang bilang, gue selalu back Ten Hag dibandingkan waktu itu Ralf Rangnick. Gue kurang suka pendekatannya. Tapi kalau Ten Hag menurut gue bisa tegas gitu loh sama pemainnya. Menurut gue untuk Sancho bisa digituin, dan beberapa kali perubahan berani ngedepak Ronaldo atau De Gea. Gue salah satu yang setuju ngedepak Ronaldo. FYI. Lu as simple as you don't fit in this team. Karena tim ini kan butuh counter attack cepat gitu kan dah. Ditunjukin sama 3 gol kemarin ya. Menurut gue Ronaldo untuk di posisi yang sekarang justru ngehambat itu. Oke. Nah, justru menurut gue dibalik beberapa keputusan Ten Hag untuk penyesuaian sama filosofinya, it's a good thing, walaupun ya belum sekonsisten itu ya. Dan kalau lo ngomong gitu, Rashford sama Bruno, kenapa Ten Hag nggak berani untuk bisa cadangin mereka? Karena itu juga jadi tanda tanya besar gue gitu. Ten Hag bisa keras, Ten Hag bisa ngasih lihat di sini yang jadi bosnya siapa gitu ya. Cuman gue ngerasa ketika Rashford dan Bruno underperform, itu antara dua pilihan sebenarnya sih. Nggak ada pemain lagi, atau mungkin mereka ada tanda kutip dikhususkan. Jadi ada label anak emas. Kan sempat tuh ramai seperti itu kan. Cuman ya itu sih yang jadi tanda tanya besar gua, kenapa Ten Hag tidak bisa tegas dengan Rashford dan Bruno. Kalau lu ngelihatnya itu gimana? Menurut gua sih hal anak emas itu di sepak bola di level manapun itu hal normal ya menurut gue ya. Dan kenapa bisa anak emas? Major faktornya karena lu nggak ada opsi lain, Pak. Iya, setuju gue. Itu masalahnya. It's a normal thing karena dia punya kualitas walaupun lagi underperform, tapi what to expect gitu loh. Kita sekarang opsinya Garnacho, Anthony, Pellistri, Rashford, Sancho udahlah nggak depak ya, paling nggak udah pasti nggak ada itu kan. Opsinya apa lagi? Misalnya Rashford underperform ganti, tapi Pellistri walaupun ini aja belum bisa terlalu menunjukkan kalau misalnya dicocok untuk jadi main man kan. Kita nggak tahu ya. Kita juga akan ngebahas nanti, mungkin kita bikinnya setelah pertandingan lawan Galatasaray dan juga preview Liga Inggris. Ya, semoga lawan Galatasaray bisa greget ya. Gue sih udah nothing tulus, soalnya track record MU kalau away ke Turki, susah. Terakhir menang kalau nggak salah lawan siapa tuh yang Fenerbahce ya? Jadi banyak nih sekarang content creator MU ya, gue sebagai fans, Zik sebagai content creator yang memang juga main bola, ada juga yang bikin sketsa, banyak lah. Nanti mungkin kita juga bakal undang-undang ke United Wave kalau ada waktunya. Jadi thank you guys yang udah nonton. Semoga obrolan pertama di episode ini gue bersama sama Zik bisa memberikan angle baru, warna baru gitu ya. Dan kalau lo punya opini lain silakan taruh di kolom komentar. Dan akhir kata Mardel cabut, Zik cabut, man. Sampai ketemu lagi di episode dari The United Wave berikutnya. Bye-bye.